Kalau kita ngomongin krisis ekonomi, pasti yang kebayang pertama kali itu. Harga naik, penghasilan turun, orang-orang panik, berita isinya keluhan semua, dan suasana seakan-akan dunia mau runtuh. Dan itu wajar, karena buat kebanyakan orang, krisis itu artinya ancaman. Bukan cuma buat dompet, tapi juga buat rasa aman. Tapi ada satu hal yang selalu bikin saya penasaran. Kenapa ya? Setiap kali krisis datang, ada sekelompok orang yang justru kelihatan santai. Nggak cuma santai, kadang malah makin kaya. Anehnya, mereka nggak kelihatan panik. Mereka nggak ikutan jual rumah, nggak marah-marah di medsos, dan nggak sibuk saling menyalahkan pemerintah. Mereka malah sibuk beli, investasi, bangun bisnis. Kayak mereka udah tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Waktu kecil, saya pikir, oh, mungkin karena mereka udah kaya duluan, jadi gampang buat tetap tenang. Tapi makin kesini saya sadar, mungkin bukan itu jawabannya. Mungkin justru karena cara berpikir mereka beda, makanya mereka bisa jadi kaya, dan tetap kaya bahkan saat krisis. Krisis ekonomi itu kayak badai. Semua orang kena, tapi nggak semua orang tenggelam. Ada yang kapalnya kuat, ada yang udah siap sebelum ombak datang. Ada juga yang malah manfaatin badai buat dorong kapalnya lebih jauh. Dan yang menarik, orang-orang kaya ini termasuk yang bisa tetap berdiri, bahkan makin kuat setelahnya. Jadi, di video ini saya nggak mau sok pintar. Saya cuma pengen ngajak kamu mikir bareng. Apa aja sih yang orang-orang kaya lakukan saat krisis ekonomi? Bukan sekadar mereka tahan banting, tapi gimana pola pikir, kebiasaan, dan keputusan mereka beda jauh dari mayoritas orang. Karena kalau kita bisa nangkep cara berpikir mereka, mungkin kita juga bisa nyiapin diri lebih baik. Nggak harus jadi miliarder dulu kok. Yang penting kita tahu arah dan mulai ubah cara lihat dunia, terutama pas dunia lagi goyang. Yuk kita bahas satu persatu. Mulai dari hal pertama yang mereka lakukan, bahkan sebelum krisis itu benar-benar terasa. 1. Mereka menjaga mentalitas tenang dan rasional. Salah satu hal paling mencolok dari orang-orang kaya saat krisis adalah mereka nggak gampang panik. Serius, saat mayoritas orang sibuk cari tahu cara cepat tarik dana, jual aset, atau bahkan mulai menyalahkan keadaan, orang-orang kaya justru terlihat adem, tenang, rasional. Dan bukan karena mereka nggak takut, mereka juga manusia. Tapi mereka paham satu hal penting. Keputusan yang diambil dalam kondisi panik hampir selalu salah. Coba pikir deh. Berapa banyak orang yang jual saham waktu harga anjlok cuman karena takut rugi lebih besar, atau buru-buru berhenti investasi karena takut krisis makin parah, padahal yang mereka lakukan justru mengunci kerugian itu sendiri. Nah, orang kaya nggak begitu. Mereka tahu, saat semua orang sibuk bereaksi, mereka harus bisa berpikir. Mereka tahan dorongan emosional buat ikut-ikutan panik. Dan itu nggak instan. Itu hasil dari pengalaman, pembelajaran, dan cara berpikir yang udah terlatih buat lihat jangka panjang. Bukan cuma reaksi sesaat. Buat mereka, krisis itu kayak ujian. Siapa yang kuat mentalnya, dialah yang selamat. Bahkan bukan cuma selamat, bisa menang besar juga. Mereka bukan fokus ke bagaimana caranya bertahan, tapi ke bagaimana caranya memanfaatkan situasi ini. Contoh kecil aja, pas pandemi COVID-19, banyak orang panik. Pasar saham jatuh, bisnis pada tutup, dan semua serba nggak pasti. Tapi di saat yang sama, ada orang-orang yang tetap kalem. Mereka lihat peluang di balik kekacauan. Mereka tetap berpikir jernih, bikin keputusan berdasarkan data, bukan ketakutan. Dan menurut saya pribadi, inilah pelajaran pertama yang paling penting. Karena mentalitas ini yang jadi fondasi dari semua langkah selanjutnya. Kalau kita udah kalah duluan di kepala, percuma punya strategi apapun, pasti mental drop, dan akhirnya nggak bisa mikir jernih. Jadi sebelum kita bahas poin-poin lainnya, coba tanyakan ke diri sendiri. Gimana caraku merespon saat krisis datang? Ikut panik? Atau justru tarik napas dan mulai berpikir? 2. Mereka melihat krisis sebagai peluang bukan masalah. Ini salah satu perbedaan paling tajam antara orang kaya dan kebanyakan orang saat krisis datang, mindsetnya. Saat sebagian besar orang melihat krisis sebagai akhir dari segalanya, orang kaya justru melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang baru. Kedengarannya klise ya, tapi coba perhatikan. Setiap krisis besar yang pernah terjadi, entah itu krisis moneter 1998, krisis global 2008,
sampai pandemi 2020, selalu meninggalkan satu hal, peluang. Dan orang-orang kaya tahu itu. Mereka ngerti bahwa dalam kekacauan, selalu ada celah. Saat bisnis kecil tutup karena nggak kuat bertahan, mereka mulai cari aset yang nilainya anjlok tapi punya potensi besar. Saat orang lain berhenti belanja, mereka cari tahu pola konsumsi baru yang muncul. Mereka nggak terjebak pada apa yang hilang, tapi fokus ke apa yang muncul. Contoh nyata, lihat deh gimana banyak miliarder justru lahir pas masa krisis. Airbnb muncul setelah krisis 2008. Zoom meledak saat pandemi. Banyak perusahaan besar justru berdiri atau berkembang pesat di tengah krisis karena pendirinya nggak melihat kekacauan sebagai hambatan, tapi sebagai momentum. Saya pribadi dulu juga selalu mikir, kenapa sih mereka bisa berpikir sejernih itu? Tapi lama-lama saya sadar, mereka memang dilatih untuk cari peluang di tempat yang nggak dilihat orang lain. Mereka terbiasa melihat nilai saat orang lain cuma lihat risiko. Dan bukan berarti mereka nekat, mereka tetap hitung risiko. Tapi bedanya, mereka tidak lumpuh oleh rasa takut. Mereka paham bahwa peluang besar itu sering datang dengan wajah yang jelek duluan, bernama krisis. Makanya, waktu banyak orang memilih untuk diam dan menunggu semuanya membaik, mereka justru bergerak. Bukan sembarang gerak, tapi gerakan yang penuh pertimbangan. Karena mereka tahu, kalau mau ambil bagian dari pertumbuhan nanti, mereka harus mulai bergerak sebelum orang lain sadar. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan cuman krisis ini akan sampai kapan, tapi juga peluang apa yang belum dilihat banyak orang. 3. Mereka fokus pada arus kas, bukan gaya hidup. Salah satu kesalahan paling umum saat krisis, yang sering saya lihat sendiri di sekitar, adalah ketika orang malah berusaha mempertahankan gaya hidup, bukan mempertahankan arus kas. Padahal, dalam masa krisis, yang paling penting justru adalah memastikan uang tetap mengalir, bukan terlihat baik-baik saja di permukaan. Nah, orang kaya ngerti banget soal ini. Mereka nggak malu buat kelihatan turun level sementara, selama itu bisa menjaga fondasi finansial mereka tetap kuat. Bahkan ada banyak dari mereka yang sengaja hidup lebih sederhana dari kemampuannya. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar uang yang ditahan dan dialirkan ke aset produktif itu nilainya jauh lebih besar dalam jangka panjang. Coba bandingkan, saat krisis datang, kebanyakan orang langsung panik karena pemasukan menurun, tapi pengeluaran tetap tinggi. Mereka masih nyicil mobil mewah, nongkrong tiap minggu, liburan demi healing, atau beli barang-barang demi eksistensi. Sementara orang kaya justru ngitung arus kas. Mereka pastikan pengeluaran lebih kecil dari pemasukan, dan sebisa mungkin uang bekerja untuk mereka, bukan cuma dipakai buat pamer. Saya pernah baca satu kutipan yang nempel banget di kepala. The poor buy luxuries, the rich buy assets. Dan waktu krisis, perbedaan ini makin kelihatan jelas. Orang kaya akan potong semua biaya yang enggak penting, biar mereka bisa tetap punya ruang untuk investasi, beli aset murah, atau bantu menopang bisnis mereka yang lagi kena guncangan. Yang lucu, banyak orang salah paham. Mereka kira orang kaya itu akan tetap konsumtif saat krisis. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka jadi jauh lebih strategis. Kalaupun mereka belanja, itu bukan buat foya-foya, tapi buat mengamankan nilai uang atau membuka peluang baru. Jadi menurut saya, ini pelajaran besar. Di saat krisis, kita justru harus lebih jeli menjaga arus kas. Lebih sadar kemana uang keluar. Bukan soal kelihatan keren, tapi soal tetap bisa bergerak saat yang lain mulai kehabisan bensin. Kalau kita bisa atur arus kas dengan cermat, kita bisa tetap bertahan. Bahkan, bisa masuk ke peluang-peluang yang muncul selama krisis. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau kita rela melepas gengsi demi sesuatu yang lebih besar. 4. Mereka mengamankan dan mendiversifikasi aset. Satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang saat krisis. Aset itu bukan cuma soal punya atau nggak punya, tapi soal bagaimana mengelolanya. Dan orang kaya, mereka bukan cuma punya aset. Mereka tahu persis cara mengamankan dan menyebarkannya dengan bijak. Dalam kondisi ekonomi normal, mungkin kamu bisa main aman dengan 1-2 sumber kekayaan. Tapi begitu krisis datang, semua yang kamu anggap stabil bisa goyah dalam semalam. Properti bisa anjlok, saham bisa rontok, bisnis bisa sepi, nilai mata uang bisa melorot. Nah, orang-orang kaya tahu ini. Mereka sadar bahwa krisis itu bukan soal jangan sampai kena dampaknya,
tapi soal bagaimana tetap berdiri meski diterpa dari berbagai arah. Makanya mereka nggak taruh semua telur di satu keranjang. Mereka sebar aset ke berbagai instrumen. Ada yang di properti, ada yang di saham, ada juga yang di emas, obligasi, bahkan mungkin dalam bentuk bisnis, dolar atau aset digital. Dan mereka pelajari semuanya. Bukan cuma ikut-ikutan tren. Saya pernah ngobrol dengan seorang mentor finansial yang bilang, diversifikasi itu bukan soal cari cuan di semua tempat, tapi soal jaga supaya satu masalah nggak bikin semua hancur. Dan kalimat itu masuk akal banget. Contoh paling sederhana, saat harga saham ambruk, bisa jadi emas justru naik karena dianggap sebagai aset aman. Saat bisnis retail lesu, bisnis digital mungkin malah tumbuh. Orang kaya ngerti pola-pola ini. Mereka fleksibel, nggak kaku. Tapi yang lebih penting, mereka juga melindungi aset yang mereka punya. Nggak semua aset harus dipamerin. Banyak yang mereka lindungi dalam bentuk legalitas, perlindungan hukum, bahkan asuransi. Tujuannya satu, saat krisis datang, mereka nggak cuma bisa bertahan, mereka bisa langsung manuver. Saya pribadi belajar hal ini pelan-pelan. Dulu mikirnya cukup punya tabungan atau satu jenis investasi, tapi begitu belajar dari cara berpikir orang kaya, saya sadar, yang bikin mereka tahan banting itu bukan jumlah uangnya, tapi struktur perlindungan yang mereka bangun. Jadi kalau hari ini kamu udah mulai punya aset, sekecil apapun itu, mulailah mikir, gimana cara amankan ini? Gimana kalau satu sumber penghasilan hilang, apakah aku masih bisa bertahan? Karena kalau kamu cuma andalkan satu sumber, satu aset, atau satu strategi, kamu cuma butuh satu masalah buat bikin semuanya runtuh. 5. Mereka meningkatkan pengetahuan dan informasi. Krisis itu bukan hanya ujian uang, tapi ujian akal sehat. Dan salah satu senjata utama orang kaya saat kondisi ekonomi kacau adalah pengetahuan. Ini hal yang enggak kelihatan dari luar, tapi sangat menentukan hasil akhirnya. Ketika mayoritas orang sibuk panik, terjebak di berita clickbait, atau ikut-ikutan tren tanpa riset, orang kaya justru sibuk belajar. Mereka tahu bahwa keputusan finansial terbaik lahir dari informasi yang benar, bukan dari ketakutan. Saya pribadi pernah ngerasain sendiri. Waktu krisis mulai terasa, saya panik. Lihat saham turun, langsung mau jual. Lihat harga properti turun, langsung mikir jangan beli. Tapi begitu saya belajar lebih dalam, ternyata momen seperti itu justru bisa jadi kesempatan emas, asal tahu apa yang sedang terjadi dan apa dampaknya ke depan. Orang kaya nggak asal tebak. Mereka baca laporan ekonomi, pantau pergerakan pasar, dengar analisis dari para ahli, dan terus mengasah intuisi. Mereka punya tim penasihat keuangan, iya, tapi mereka sendiri pun paham isinya, bukan cuma ikut saran buta. Dan yang lebih menarik, mereka juga terus belajar di luar keuangan. Mereka belajar teknologi baru, tren industri, perubahan perilaku konsumen, sampai pola geopolitik. Kenapa? Karena semua itu saling berkaitan. Kadang peluang datang bukan dari angka-angka, tapi dari memahami perubahan zaman. Bahkan saat dunia tutup karena pandemi, banyak orang kaya justru buka buku. Mereka ikut kursus, mentoring, nonton seminar, baca laporan industri. Sementara sebagian orang lainnya malah sibuk cari hiburan buat kabur dari kenyataan. Saya jadi sadar, kemampuan mengelola informasi itu salah satu aset paling undervalued di dunia saat ini. Karena di zaman serba cepat kayak sekarang, yang lambat belajar akan cepat tergilas. Orang kaya ngerti bahwa uang bisa hilang, tapi pengetahuan dan cara berpikir akan selalu jadi bekal buat bangkit lagi. Dan justru saat krisislah, pengetahuan itu berubah jadi senjata utama. Siapa yang ngerti lebih dalam, dia yang bisa bergerak lebih cepat. Jadi menurut saya, salah satu keputusan terbaik yang bisa kita ambil saat krisis adalah belajar lebih banyak, lebih dalam, dan lebih cepat. Karena informasi yang tepat bukan cuma bikin kita selamat, tapi bisa bikin kita jadi pelari terdepan ketika yang lain masih sibuk cari jalan keluar. 6. Mereka tetap memberi dan berbagi secara strategis. Mungkin terdengar aneh, ya, kok bisa-bisanya orang kaya justru tetap memberi saat krisis ketika semua orang lagi fokus bertahan? Tapi inilah yang sering membedakan orang biasa dengan orang kaya, cara pandang terhadap memberi. Bagi kebanyakan orang, memberi itu hal terakhir yang terpikir saat kondisi lagi sulit. Lah, buat diri sendiri aja pas-pasan, masa harus mikir orang lain juga? Wajar banget berpikir begitu.
Tapi orang-orang kaya justru memandang memberi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Tapi jangan salah paham dulu, memberi yang saya maksud bukan sekadar donasi besar-besaran biar kelihatan dermawan di media sosial. Bukan juga soal pencitraan, tapi ini soal menanam reputasi, menumbuhkan kepercayaan, dan membangun goodwill, nilai-nilai yang secara tak langsung bisa kembali ke mereka dengan bentuk yang jauh lebih besar. Saya pernah baca satu kutipan menarik dari seorang miliarder. Saat kamu memberi di saat semua orang menahan, kamu nggak cuma membantu, kamu juga menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan orang tidak akan lupa itu. Banyak orang kaya yang saat krisis justru mensupport komunitasnya, membantu pegawainya tetap bertahan, atau menyumbang ke proyek sosial yang bisa menyelamatkan usaha kecil. Apakah mereka kehilangan uang dari tindakan itu? Iya. Tapi mereka juga menangkap hati dan kepercayaan orang lain, dan itu nilainya nggak bisa diukur. Contoh nyata, lihat aja beberapa brand besar yang di masa pandemi justru kasih produk gratis ke tenaga medis atau ngasih pelatihan gratis buat UMKM. Apakah mereka cuma cari nama? Mungkin, tapi hasilnya, setelah krisis selesai, merek merekalah yang diingat, dihargai, dan dipercaya. Dan kepercayaan itu adalah mata uang baru dalam dunia bisnis modern. Dan kadang, memberi nggak harus dalam bentuk uang. Bisa berbagi ilmu, relasi, waktu, atau tenaga. Saya punya kenalan yang justru di masa sulit sering bantu teman-temannya cari kerja atau buka peluang usaha bareng. Hari ini dia mungkin belum jadi miliarder, tapi jaringannya luar biasa luas dan loyal. Dan kita tahu, dalam dunia bisnis, relasi seringkali lebih berharga daripada modal. Jadi menurut saya, orang kaya itu bukan semata-mata jadi kaya dulu baru bisa berbagi. Tapi justru karena mereka mengerti nilai dari memberi, mereka terus jadi kaya, secara materi dan secara hubungan. Memberi itu bukan pengeluaran. Kalau dilakukan dengan hati-hati dan tepat sasaran, memberi itu adalah bentuk investasi sosial jangka panjang. Penutup. Kalau kita lihat lebih dalam, krisis ekonomi itu sebenarnya kayak semacam alat pemilah. Dia memisahkan siapa yang siap dan siapa yang kaget, siapa yang panik dan siapa yang tangguh. Dan orang kaya, yang seringkali kita kira cuma beruntung atau sekadar punya uang banyak, ternyata punya pola pikir dan kebiasaan yang sangat berbeda dalam menghadapi tekanan ekonomi. Mereka nggak cuma duduk santai di balik tumpukan uang. Mereka aktif bergerak, mikir panjang, dan ambil keputusan yang kadang bertolak belakang dengan arus mayoritas. Mereka nggak cuma bertahan, tapi justru mencari cara untuk tumbuh di tengah krisis. Dan inilah yang membuat mereka terus kaya. Bukan karena krisis tidak menyentuh mereka, tapi karena mereka tahu cara menaklukkan krisis itu sendiri. Dari menjaga ketenangan, menahan gaya hidup, mengalihkan fokus ke aset produktif, sampai tetap belajar, memberi, dan berpikir jangka panjang, semuanya menunjukkan satu pola, ketahanan mental dan strategi yang matang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa mereka bisa bertahan? Tapi, apakah kita mau meniru cara berpikir mereka? Krisis akan datang lagi, entah kapan dan dalam bentuk apa. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, melatih pola pikir yang lebih tahan banting, belajar mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan mulai membangun kebiasaan cerdas seperti orang-orang kaya, mungkin saat badai berikutnya datang, kita bukan lagi bagian dari yang terombang-ambing, tapi bagian dari mereka yang tetap berdiri tegak, atau bahkan melangkah lebih jauh. Karena pada akhirnya, krisis bukan akhir cerita. Bagi sebagian orang, justru itu adalah awal dari lonjakan baru.